Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa di channel ini untuk kembali mengulas berita update mengenai perkembangan timnas Indonesia setiap hari. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pemain timnas Indonesia U24 yang sedang mengikuti kejuaraan Asian Games di Guangzhou, China. Nah, baru saja timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-1 dari timnas Cina Taipei, yang mana sebelumnya di ajang kualifikasi Indonesia berhasil melumat Cina Taipei dengan skor telak 9-0. Namun di pertandingan kali ini Indonesia harus mengakui keunggulan Cina Taipei dengan skor 1-0. Nah, tidak lepas dari itu semua, banyak netizen ataupun supporter Indonesia mengkritik permainan timnas Indonesia yang gagal memampatkan peluang yang begitu banyak karena timnas Indonesia sangat mendominasi sekali penguasaan bola. Namun lagi-lagi penyelesaian akhir menjadi kendala bagi skuad Garuda untuk menembus lini belakang pertahanan timnas Cina Taipei. Nah, banyak netizen yang menginginkan sosok pelatih Sinteyong yang berperan di timnas Indonesia U24 menggantikan pelatih Indra Sapri, karena banyak yang menilai Indra Sapri gagal membawa timnas Indonesia U24 ini mengalahkan Cina Taipei, karena tentunya timnas Indonesia sangat diunggulkan pada pertandingan melawan Cina Taipei. Namun keberuntungan belum berpihak kepada timnas Indonesia. Nah, di konten kali ini saya mendapati satu buah video yang menyatakan bahwa pelatih Sinteyong akan menggantikan Indra Sapri di timnas Indonesia U24. Berita ini saya dapatkan di channel YouTube Timnas Goldtime. Nah, buat teman-teman yang belum pernah berkunjung ke channel ini, bisa langsung dikunjungi dan bantu untuk di-subscribe. Karena di channel ini banyak sekali mengulas tentang berita update mengenai perkembangan timnas Indonesia setiap harinya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja reaksi videonya. Pesawat di bandara ya, persiapan tentunya menuju Guangzhou, China. Oh, China Airline. Nah, ini timnas Indonesia kemarin. Oh, serangan balik yang begitu cepat tentunya dari pemain-pemain Cina Taipei membuahkan gol ke lini pertahanan Indonesia. Nah, buat teman-teman jangan lupa juga dibantu subscribe channel dari Timnas Goldtime. Gak bisa dibiarin, sudah kelewatan, memalukan. Sinteyong harus lihat video ini dan segera berangkat ke Cina untuk ambil alih timnas Indonesia U24, jadi harapan saya. Karena menurut analisa saya sebagai pegamat handal sepak bola di Indonesia, Sinteyong lebih baik dan lebih hebat dari Indra Sapri. Jadi kalau menurut kalian gimana? Setuju atau tidak dengan pendapat saya? Coba tulis di kolom komentar. Di sisi lain, pengakuan jujur Indra Sapri usai laga timnas Indonesia U23 versus Cina Taipei. Pelatih timnas Indonesia U24, Indra Sapri kecewa berat timnya takluk dari Chinese Taipei pada matchday kedua grup F Asian Games 2023. Wow, sebab pelatih Indra Sapri kecewa berat ya setelah ditaklukkan oleh Cina Taipei. Timnas Indonesia U24 dikalahkan Chinese Taipei 0-1 di Zhejiang Normal University East Stadium, Cina, Kamis, 21 September 2023. Gol semata wayang tim lawan tercipta pada menit ke-48 lewat Chin Wenyan. Kekalahan ini membuat peluang timnas Indonesia U24 melaju ke babak 16 besar menjadi menipis. Skuad Garuda Muda kini bertengger di urutan kedua klasemen sementara grup F dengan mengantungi 3 poin dari 2 laga. Pertama, hasil yang mengecewakan bagi kami. Kami sangat sulit jadinya di grup walaupun dengan 1 kemenangan, padahal kami sangat yakin bisa memenangkan pertandingan, ujar Indra Sapri saat sesi jumpa pers usai laga. Sebenarnya apa yang kami prediksi terhadap permainan Chinese Taipei? Mereka pasti akan bermain bertahan, dan kami di babak pertama tidak bisa membongkar pertahanan mereka, dan mereka bisa melakukan serangan dengan membuahkan 1 gol,
Katanya menambahkan. Nah, kita lihat perkataan dari Indra Syafri ini yang sudah memprediksi bahwa China Taipei pasti akan bermain bertahan kala berjumpa dengan Indonesia. Nah, jadi benar saja ketika melawan timnas Indonesia, China Taipei bertahan total, kemudian hanya mengandalkan serangan balik saja. Namun, lini depan timnas Indonesia tidak bisa memanfaatkan segala peluang yang telah diciptakan. Ini membuat Indonesia beberapa kali mendapatkan peluang hanya terbuang percuma. Nah, tentunya banyak dari kalangan masyarakat atau pengamat yang menginginkan setelah melihat pertandingan Indonesia versus China Taipei ini, banyak menginginkan pelatih Sinteyong mengambil alih kursi kepelatihan di timnas Indonesia U24. Karena saat ini Indonesia berada di posisi runner up tentunya. Di pertandingan terakhir Indonesia akan berjumpa dengan Korea Utara tentunya. Ini adalah lawan yang berat, sudah 2 kali menang. Pertama melawan China Taipei dia menang 2-0, kemudian lawan Kyrgyzstan dia juga menang. Nah, ini akan menjadi pertandingan berat di partai terakhir untuk Indonesia. Untuk mengejar ketertinggalan, Indra Syafri juga mengubah strategi pada babak kedua. Pergantian pemain dilakukan, namun tak membuahkan hasil. Dengan gol terjadi, para pemain tidak bisa bangkit, dan saya melakukan beberapa pergantian untuk bisa mengubah situasi, tapi tidak banyak membantu. Memang hasil ini hasil yang sangat kami tidak inginkan, imbul Indra Syafri. Keputusan hebat Erick Thohir. Langsung ambil langkah jenius ini untuk timnas Indonesia U23. Wow, keputusan Erick Thohir langsung ambil alih untuk Piala AFC U23. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi telah mengajukan permintaan untuk menghentikan sementara Liga 1 Indonesia saat Piala AFC U23 2024 berlangsung pada bulan April mendatang. Erick Thohir mengungkapkan bahwa pencarian solusi dilakukan bersama dengan semua pihak terkait. Ia menyoroti pentingnya pemain terbaik untuk timnas U23 yang akan berpartisipasi di Qatar. Kita cari solusi sama-sama. Tetapi saya sudah meminta Liga, LIB, khususnya buat AFC U23 bulan April, saya memohon Liga berhenti sebentar dan dari Liga sudah menyanggupi. Klub-klub menyanggupi, sehingga ketika timnas U23 di Qatar pemain terbaik bisa, ungkap Erick Thohir dikutip dari Info Timnas Indo Kamis, 21 September 2023. Nah, jadi teman-teman, Ketua Umum PSSI yakni Bapak Erick Thohir telah meminta kepada PT Liga Indonesia ketika timnas Indonesia bertarung di ajang resmi ataupun tidak resmi seperti AFC Cup maupun Piala AFF. Jadi Liga akan ditunda sementara. Ini juga untuk kepentingan para pemain timnas Indonesia agar semuanya bisa membela timnas Indonesia. Nah, kita contohkan saja para pemain timnas Indonesia di ajang Piala AFF kemarin U23 dan Asian Games sekarang. Banyak tentunya pemain-pemain inti dari timnas Indonesia ini tidak dapat berlaga. Ini karena kan tidak ada izin dari klub masing-masing pemain untuk membela skuad Garuda. Ini tentunya akan berdampak yang sangat kurang bagus untuk kemajuan timnas Indonesia. Ketua PSSI telah mengajukan permintaan ini kepada PT Liga Indonesia Baru, LIB, yang merupakan operator dari Liga 1. Permintaan tersebut mengarah pada penghentian sementara kompetisi Liga 1 demi kepentingan timnas U23. Nah, ternyata, ini permintaan sangat setuju ya kalau mendapatkan respons positif Liga sementara ditunda. Liga 1. Mereka telah menyatakan bagus ini masukan dari Bapak Erick selaku Ketua Umum PSSI partisipasi pemain terbaik dalam Piala AFC U23. Langkah ini menunjukkan dukungan kuat terhadap timnas U23 Indonesia yang akan berlaga di Piala AFC. Fokusnya adalah memastikan pemain terbaik dapat mewakili Indonesia dengan baik di kompetisi internasional. Alhamdulillah, kabar gembira. Gak ada angin, gak ada hujan. Alhamdulillah, kabar gembira, tidak ada angin, tidak ada hujan, kabar baik hampiri timnas. Nah, ini berita baik ya tentunya, hampiri timnas. Ranking FIFA per 21 September 2023 di mana timnas Indonesia naik 3 peringkat. Indonesia kini berada di peringkat naik 3 peringkat timnas Indonesia ya. Sebelumnya skuad ke 147 ke 150.
Posisi timnas Indonesia naik cukup signifikan karena mendapat tambahan 5,41 poin. Saat ini, Indonesia mengantongi 1052,87 poin. Menggeser timnas Hong Kong ya, yang berada di posisi 148 Indonesia tentunya. 2-0 atas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Indonesia sendiri menggeser negara Afrika, Botswana yang sempat berada di urutan ke-147. Botswana kini merosot ke posisi 149 karena dapat pengurangan poin 3,62. Indonesia juga berhasil melewati Hong Kong yang hanya naik satu set trip dari peringkat 149 ke 148. Hong Kong hanya memetik hasil imbang 1-1 kontra Kamboja pada FIFA Matchday September ini. Nah oke teman-teman, itulah tadi berita update mengenai perkembangan timnas Indonesia hari ini, yang mana ada pelatih Sinteyong yang diisukan menggantikan pelatih Indra Sapri di kursi kepelatihan timnas Indonesia U24 tentunya, yang banyak kalangan netizen menginginkan timnas Indonesia ini dipegang oleh coach, yang mana tentunya banyak kalangan netizen yang menginginkan pelatih Sinteyong menangani timnas Indonesia U24, karena posisi Indonesia untuk bisa lolos ke 16 besar saat ini masih tipis ya. Apabila nantinya Indonesia bisa mengalahkan Korea Utara, maka peluang akan lebih besar untuk lolos ke babak 16 besar. Nah, kita doakan timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Indra Sapri ini bisa bermenah tentunya di pertandingan ketiga, agar Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar turnamen Asian Games 2023. Nah, kita berharap juga para pemain terus menjaga konsentrasi, kedisiplinannya. Apapun yang diinstruksikan oleh para pelatih ini bisa dituruti. Nah, buat teman-teman yang punya masukan serta saran bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.